Saya kira itu, dan saling informasi tentang beberapa perkembangan maupun membaca fenomena-fenomena yang di belakang panggung. Itu yang tampak sekarang itu kan di depan panggung, yang real itu di belakang panggung. Lain belakang panggung tidak diekspos gitu. Panggung agar PKMS menentukan sikap langkahnya secara tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan saya Imam Trikarso Hadi di IT Channel dan Media Lingkar Channel. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengabarkan atau menyampaikan informasi di mana para Dewan Pakar dari Pusat Kajian Manajemen Strategik atau PKMS pada Jumat 9 Juni 2024 melakukan diskusi yang cukup mendalam di Hansik Korean Street Food. Dari perjumpaan itu bisa ditarik garis lurus atau benang merah bahwa hingga perkembangannya saat ini hal ihwal yang menyangkut politik, baik itu untuk pemilu, pileg, dan Pilpres tahun 2024 masih diwarnai oleh dramaturgi politik. Founder PKMS Haji Siswadi Abdul Rahim MBA bahkan menandaskan bahwa pada saat ini sangat kentara sekali perbedaan yang mencolok antara yang ditampilkan di atas panggung dengan yang terjadi di belakang panggung. Intinya adalah bahwa negeri ini semakin penuh dengan skenario politik. Nah, inilah menurut para Dewan Pakar yang sebenarnya perlu dijelaskan kepada masyarakat secara meluas. Karena apa? Pemerintah atau penguasa atau yang kekuatan politik yang sedang berkuasa punya skenario. Sementara kelompok masyarakat yang berseberangan dengan pemerintah juga punya skenario. Sementara itu masyarakat sering menjadi korban dari skenario elit politik. Kenapa hal ini perlu dijelaskan menurut para Dewan Pakar PKMS? Karena agar masyarakat tidak mudah tergiring dengan opini atau perilaku skenario elit-elit politik. Selamanya elit-elit adalah para pemain politik, sementara masyarakat seringkali dijadikan alat untuk mencapai tujuan skenarionya. Dengan kata lain, elit politik sering meminjam tangan masyarakat untuk meraih ambisi politiknya di berbagai level. Mengapa realitas tersebut perlu disampaikan ke masyarakat luas? Alasannya adalah pertama, agar masyarakat tidak terantuk batu berkali-kali atau kesekian kalinya untuk memilih elit politik di masa depan, yaitu di pesta politik pada tahun 2024. Yang kedua adalah agar masyarakat tidak mudah tergiring pada perilaku di luar kenyataan yang ada. Alasannya karena sebagian besar perilaku elit politik hanya sebuah drama yang sedang diperankan sebagai lakon politik. Yang ketiga adalah untuk menyindir elit politik bahwa perilakunya selama ini penuh dengan kesemuan, penuh dengan keimitasian. Sekilas dramaturgi adalah sebuah sandiwara yang disajikan oleh kehidupan manusia. Jadi yang memerankan adalah manusia-manusia di sekitar kita. Karena itu masing-masing manusia diperbolehkan memilih perannya. Kehidupan manusia penuh dengan panggung sandiwara yang lengkap dengan dan akting individu sebagai aktor dalam kehidupan. Dan sebagaimana lazimnya sebuah lakon drama, maka setiap orang harus pandai memerankan lakon yang harus diperankannya. Misalnya harus pandai memerankan dirinya di bagian depan, di front stage, dan bagian belakang atau backstage,
dengan peran yang berbeda-beda. Bagian depan itu mencakup setting dan personal front atau penampilan diri. Sementara itu bagian belakang berkaitan dengan the self, yakni semua aktivitas tersembunyi untuk melengkapi keberhasilan acting atau penampilan diri yang ada di depan. Jadi bisa dikatakan wilayah depan biasanya adalah wilayah individu bergaya dan formal. Mengapa? Karena mereka sedang memainkan perannya di panggung. Sedangkan wilayah belakang biasanya merujuk pada tempat dan peristiwa yang memungkinkan mempersiapkan peranannya di wilayah depan. Jadi wilayah belakang akan ikut mendukung peran depan apa yang dimainkan. Tentu saja peran depan itu hanya rekayasa semata. Kita sekarang menganalogikan dengan sebuah panggung pertunjukan. Panggung depan biasanya panggung terlembagakan yang mewakili kepentingan kelompok atau organisasi agar pertunjukan berlangsung dengan baik. Seorang aktor perlu mengabaikan kepentingan dan karakter pribadi agar pertunjukannya sesuai dengan skenario. Sementara itu sang pembuat skenario tata rias menyiapkan semuanya. Kaum drama Turkis memandang manusia adalah aktor panggung metaforis yang sedang memainkan peran masing-masing. Politik, sebagaimana kehidupan ini, politik tak lain juga sebuah panggung dengan banyak aktor yang terlibat di dalamnya. Dalam politik, seorang individu juga menampilkan front stage dan backstage secara berbeda. Seseorang tentu akan menjadi lain dari yang sebenarnya setelah ia tampil jadi politisi. Sebagai sebuah panggung politik yang penuh dengan skenario sesuai tujuan akhir lembaga politik, perilaku individu akan dipengaruhi oleh peran dirinya di depan dengan dukungan oleh aktor di belakang layar. Sebagaimana panggung sandiwara, panggung politik depan tidak mencerminkan apa adanya seorang individu. Setelah ia terlibat dalam politik atau terlibat di front stage, panggungnya memang menghendaki seperti itu. Bahkan bisa dikatakan citra seseorang sering merupakan rekayasa tertentu agar kelihatannya baik di mata orang lain. Sekedar contoh, sebutlah sebuah partai politik. Ia adalah lembaga di mana seseorang memainkan front stage-nya berdasarkan keberadaan lembaga itu atau parpol itu. Lalu apa tujuan lakukan skenario parpol? Jawabnya tak lain adalah usaha untuk mempertahankan dan merebut kekuasaan. Tak heran akan membela kekuasaannya dengan berbagai macam cara. Sementara parpol oposisi akan terlibat untuk merebut kekuasaan dengan berbagai macam cara pula. Untuk itu kita bisa mencermati tingkah politisi di tanah air kita menjelang pesta demokrasi tahun 2024. Untuk itu, sesuai hasil diskusi para Dewan Pakar PKMS, maka perlu yang diingatkan ke masyarakat adalah sebaiknya jangan ikut hanyut untuk terlibat dalam permainan drama Turki politik. Masyarakat itu hanya menonton saja. Jadi meskipun berkoar-koar di luar panggung, esensinya posisinya dia tetap sebagai penonton. Peran utamanya ada pada pembuat skenario dan para aktor di panggung. Jika penonton tidak suka dengan peran aktor-aktor itu, suatu saat jika lakonnya sudah berubah tentu harus dibuat cerita yang lain. Jika memang ceritanya bagus, layak didukung kembali, semua akan tergantung penonton alias masyarakat. Jadi dunia ini memang panggung sandiwara dengan cerita yang sudah ditetapkan. Sebaiknya masyarakat ikut menentukan pembuatan skenario itu dengan memilih aktor-aktor yang mewadahi kepentingan masyarakat atau rakyat, karena merekalah pemilik kedaulatan panggung bernama Indonesia. Salam perubahan, salam kesetaraan, salam kesejahteraan, salam keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bravo.